Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Ismatul Izzah dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 di minggu yang lalu, yang membahas tentang peran ulama hadis dan melestarikan sunnahnya. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ulama hadis terkemuka. Nah, teman-teman, di sini dalam sejarah Islam ada banyak sekali para ulama hebat yang mempunyai peran besar dalam menjaga dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mereka yang paling terkenal, yang paling termasyhur yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, di sini yang pertama Imam Bukhari. Di sini adalah tokoh yang paling unggul dalam dunia hadis. Intinya beliau tokoh yang paling utama. Kitab beliau itu yaitu kitab Sahih Bukhari. Itu dianggap sebagai kitab yang sahih setelah Al-Quran. Bukan hanya itu saja ya. Beliau itu menghafal ratusan ribu hadis. Nah, dan beliau di sini memilih sekitar 7.000 hadis saja yang sudah benar terjamin keasliannya. Itu pun setelah diseleksi ketat oleh beliau. Kemudian Imam Muslim. Nah, beliau adalah murid dari Imam Bukhari. Kitab beliau di sini yaitu Sahih Muslim itu juga termasuk yang paling terpercaya. Kemudian Imam Muslim di sini juga sangat disiplin dalam meneliti hadisnya. Kemudian yang terakhir, ulama yang terakhir yaitu ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, mereka ini semua ini juga penyusun kitab hadis yang terkenal. Kitab-kitab beliau itu semua itu dikenal sebagai kutubus sittah, yaitu 6 kitab hadis yang utama. Jadi mereka mungkin tanpa mereka itu mungkin kita sekarang ini kesulitan mengucapkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, bagaimana ulama hadis memastikan keaslian hadisnya. Nah, sekarang kita itu masuk ke pertanyaan yang paling penting, yaitu bagaimana cara ulama hadis di sini mengetahui bahwa suatu hadis itu asli. Jadi, para ulama hadis di sini mempunyai metode ilmiah yang sangat ketat, bahkan lebih ketat dari cara ilmuwan zaman sekarang ini. Jadi metode yang dipakai oleh para ulama hadis yaitu yang pertama, meneliti sanadnya terlebih dahulu atau rantai perawinya. Jadi mereka itu menelusuri siapa saja yang menyampaikan hadis itu dari Nabi sampai kepada mereka. Kalau ada seorang perawi yang dicurigai suka berbohong atau pelupa, jadi hadisnya itu tersebut langsung ditolak. Kemudian melihat yang kedua yaitu melihat dari perawinya. Jadi setiap orang dalam rantai itu dicek akhlaknya, hafalannya, dan kejujurannya. Misalkan Imam Bukhari di sini pernah berkata, "Aku tidak menulis satu hadis pun sebelum yakin bahwa perawinya itu jujur dan dapat dipercaya." Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu mencocokkan hadis, yaitu matan. Jadi kalau isi hadisnya ini bertentangan dengan Al-Quran atau akal sehat, jadi mereka itu mengkaji lebih dalam lagi, bahkan menolaknya. Kemudian yang keempat yakni melakukan perjalanan jauh. Demi satu hadis saja, para ulama di sini rela jalan kaki ratusan kilometer hanya untuk mengecek kebenaran satu hadis. Jadi mereka yaitu para ulama rela mengorbankan tenaga demi menjaga kebenaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, pentingnya memahami hadis yang benar dalam menjaga Islam kepada anak-anak. Nah,
Ini sangat penting sekali, apalagi kita sebagai orang tua sekaligus sebagai guru, kita itu tidak boleh asal-asalan memberi contoh cerita kepada anak-anak, apalagi soal agama. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu di sini belajar dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau hadis yang kita ajarkan ternyata palsu atau salah tafsir, maka pemahaman agama mereka akan melenceng. Kemudian hadis di sini menjadi pedoman kehidupan dari cara makan, minum dan lain sebagainya. Sampai bagaimana cara mereka beribadah. Jadi semua itu Nabi sudah mencontohkan melewati hadis. Jikalau salah hadis, maka salah pula prakteknya. Misalnya ya, di sini ada hadis palsu mengatakan bahwasanya belajar itu wajib walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal hadis itu bukan hadis sahih, akan tetapi di sini bisa saja anak-anak menganggap itu lebih penting dari belajar ketauhidan atau Al-Qur'an. Jadi tugasnya kita itu sebagai guru adalah memastikan saja bahwa hadis yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita itu benar-benar hadis yang sahih dan dipercaya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.